Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan masuk pada minggu keempat ya, supaya lebih mendalam tentang metodologi penelitian kualitatif ya. Jadi Ibu akan mencoba share dengan Anda tentang bagaimana sebenarnya penelitian kualitatif itu, kita menggunakan metode penelitian kualitatif itu. Riset kualitatif itu sebenarnya merupakan keperluan atau kebutuhan bagi ilmu sosial ya, ilmu sosial. Karena apa? Karena yang kita lihat itu adalah fenomena di lapangan. Jadi kalau penelitian kualitatif memang kita lebih banyak mengumpulkan datanya di lapangan. Pengertian di lapangan itu bukan berarti kita ke lapangan atau ke kampung-kampung, bukan itu saja. Tetapi kalau kita pergi penelitian di kelas itu juga lapangan. Jadi objek kita itu pembelajaran. Kalau pembelajaran itu bisa kita gunakan dengan pendekatan kualitatif. Bagaimana mereka pembelajaran itu bisa berjalan. Tapi kalau pandemik sekarang ya problem juga kalau kita meneliti pembelajaran, karena sebenarnya penelitian kualitatif dia lebih kepada observasi dan langsung melihat dengan mata, kepala, telinga apa yang kita lihat, apa yang dikatakan orang, apa yang dikerjakan orang. Nah, itu yang menjadi kepada objek penelitian kita. Nah, di dalam antropologi sebenarnya Anda belajar antropologi, belajar sosiologi, itu adalah ilmu-ilmu untuk merupakan untuk pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Karena di dalam antropologi dan sosiologi Anda sebenarnya banyak mengerjakan tugas-tugas lapangan gitu. Bagaimana mengamati suatu keluarga, itu juga fakta yang harus Anda amati gitu. Nah, seperti itu. Jadi di dalam dalam antropologi bagaimana di dalam antropologi itu ada ilmu etnografi, bagaimana kita mendeskripsikan. Jadi kalau kuantitatif itu adalah angka-angka, jumlah angka-angka yang kita analisis melalui data statistik. Sementara kalau kualitatif itu adalah data-data yang kita dapatkan di lapangan yang berupa fenomena-fenomena di lapangan, kemudian kita deskripsikan. Nah, hasilnya adalah berupa deskriptif. Ya, memang sebenarnya subjektif gitu penelitian seperti ini. Tetapi apabila kita melakukannya, si pengamat pergi ke tempat sesuatu yang mempelajari adat, bagaimana Anda menginformasikan adat istiadat di suatu tempat, bagaimana Anda belajar. Sebenarnya kalau dalam qualitativity ini kita belajar study. Ini makanya kalau study. Jadi misalnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan masyarakat, budayanya seperti apa. Jadi riset kualitatif ini dipakai dalam disiplin-disiplin ilmu sosial, perilaku, anak jalanan misalnya, bagaimana kehidupan seniman, bagaimana sebenarnya tari itu hadir di tengah masyarakat, difungsikan untuk apa, lalu kenapa mereka harus menari, kenapa mereka harus melakukan tari itu dalam satu upacara gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang kita lihat di dalam isu-isu penelitian kualitatif ya. Sebuah bidang penelitian itu memang merupakan hak paten dari peneliti itu sendiri. Oleh karena itu kalau dalam penelitian kualitatif yang menjadi pengumpul datanya atau instrumen penelitiannya saya sendiri. Nah, kan seperti itu. Karena kita yang punya penelitian, kita yang tahu permasalahan. Bedanya dengan kuantitatif itu teori yang kita aplikasikan, tetapi kualitatif kita malah mendapatkan teori-teori setelah kita melihat suatu fenomena itu. Kalau ketika kita melihat tari ini ditampilkan rupanya untuk upacara kematian, misalnya kalau ada ilau-ilau di Solo itu kan untuk upacara kematian gitu kan. Nah, di situ kita mendapatkan sebenarnya bagaimana sih orang itu menyelenggarakan upacara itu. Nah, itu kan bisa merupakan teori yang kita munculkan, teori relasi, teori kedekatan-kedekatan itu. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan itu di hubungan antar warga misalnya, kemudian bagaimana masyarakat itu
datang bersama-sama, dia memakai pakaian apa, kemudian rumahnya dipakaiani seperti apa ketika orang meninggal misalnya kan. Itu bisa riset kualitatif dikelilingi oleh sekelompok keluarga atau konsep-konsep atau asumsi-asumsi yang saling berkaitan. Ini saling berkaitan. Jadi fondasi dia mencakup tradisi yang dihubungkan dengan fondalisme, positivisme, post-fondalisme, kemudian metode-metode dihubungkan dengan studi culture dan interpretatif. Jadi interpretatif itu, interpretasi itu kita menginterpretasikannya melalui analisis kepada buku-buku gitu, seperti itu. Terdapat literatur-literatur yang terpisah, kemudian baru kita melihat fenomena, melihat bagaimana pertelingkahan antara kaum ini dengan ini, misalnya kan seperti tawuran atau bagaimana. Nah, itu kita kan melihat dengan kita baca buku-buku, oh ternyata ini teori konflik misalnya. Nah, disitulah munculnya analisis dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Jadi penelitian seperti ini memang bagaimana kita betul-betul mengamati suatu peristiwa itu dengan penuh keikhlasan belajar gitu ya, belajar bagaimana kita mengaitkannya, kemudian kenapa begini, akan muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam selama Anda melakukan penelitian itu, pertanyaan kenapa begini ya, kenapa begitu ya, gitu, seperti itu. Itulah kalau penelitian kualitatif itu memang gejala itu yang kita lihat itulah gejala. Jadi terjadi seperti ini. Oh, ketika ini begini gitu, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita mungkin tidak tahu gitu kan. Jadi bisanya bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis itu mengumpulkan data lalu dicatat dan dijelaskan, kemudian didapatkan berupa deskripsi yang didapatkan dari lapangan, kemudian baik merupakan dari hasil observasi maupun wawancara. Bersifat induktif. Induktif itu apa? Penelitian dimulai dari data atau fenomena yang ada di lapangan, kemudian memunculkan teori. Nah, itu tadi. Kemudian menggunakan teori yang sudah ada sebagai pedoman atau pendukung, karena masih berangkat dari data, namun tetap teori digunakan sebagai fokus pembahas dalam objek penelitian itu sendiri. Berfokus kepada makna.